Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Halo, podcast kita hari ini. Kita bakal bahas topik yang super penting, yaitu persatuan dan kesatuan di kalangan anak Indonesia. Di tengah banyaknya perbedaan, gimana sih kita tidak bisa bersatu? Nah, hari ini sudah ada Anugrah, Iga, halo, dan Irham. Halo semuanya. halo. Boleh. Kita perkenalkan diri dulu. Dari saya Kak Adar Sejava dari kantor imigrasi kelas 2 non TPI Muara Enim. Kalau Mas Anugrah dari mana Mas? Halo, saya Nugra Stianto. Saya berasal dari Tangerang, penempatan di kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Serang. Oke, Mas Anugrah dari Tangerang. Lanjut dengan Mas Virga. Mas Viga. Halo, saya Vigas Sulistyo, saya dari Palembang. Saya penempatan di UPT Lapas Kelas 2 Banyasin. Salam kenal ya. Salam kenal Mas Salam Viga. kenal, Mas Dan Viga. yang terakhir Mas Irham. Halo, saya Irham, asal dari Palembang, penempatan di UPT Lapas Kelas 3 Sarul Merawat, Sumatera Selatan. Nah, terima kasih. Baik, langsung aja. Menurut kalian teman-teman semua, apa arti dari persatuan dan kesatuan? Menurut aku ya, kalau menurut aku, arti dari persatuan itu bukan berarti kita harus sama dari segala hal. Justru kita harus menerima perbedaan itu. Misalnya, kita punya teman dari latar belakang yang berbeda, dari budaya yang berbeda, bahasa yang beda, kita harus tetap paham akan hal itu dan tidak mempermasalahkan hal itu. Terima kasih. Berarti lebih ke saling menghargai ya. Siap, Mas Kaldas. Kurang lebih seperti itu. Oke. Aku nambahin ya. Menurutku persatuan itu juga soal kerjasama. Kadang kita beda pendapat, tapi kalau tujuannya sama, kita tetap bisa jalan bareng. Oh, contohnya gimana itu? Kayak kita kerja kelompok di sekolah, pasti ada yang beda cara berpikirnya. Tapi kalau kita bisa menyatukan ide, hasilnya malah makin bagus. Udah. Setuju, kalau aku melihat persatuan itu juga soal rasa memiliki. Kita merasa bahwa Indonesia ini rumah kita bersama. Jadi kalau ada masalah, kita nggak saling menyalahkan, tapi cari solusi bareng gitu. Cari solusi bareng ya. Menarik ya. Jadi intinya persatuan itu bukan soal kesamaan, tapi bagaimana kita menyikapi perbedaan ya. Nah, sekarang kita bahas realitanya. Di zaman sekarang, terutama di kalangan anak muda kayak kita gini, apa sih tantangan terbesar dalam menjaga persatuan? Dari Mas Viga, gimana tuh Mas? Menurut aku sih media sosial jadi salah satu faktor terbesar. Karena informasi sekarang cepat banget menyebar. Tapi belum tentu benar. Banyak yang berita-berita hoax yang beredar sekarang. Oh, jadi kayak mudah terprovokasi gitu ya. Iya benar. Kadang orang langsung percaya tanpa cek dulu. Akhirnya timbul perdebatan bahkan permusuhan, Bang. Ap- Aku juga ngerasa gitu lagi. Apalagi kalau udah bawa-bawa isu sensitif, kayak SARA, itu bisa banget tuh memecah belah kalau kita nggak bijak menyikapinya. Tapi selain itu, menurutku itu juga jadi tantangan sih. Kadang kita terlalu ingin pendapat kita yang paling benar, jadi susah menerima pendapat orang lain. Nah, sering itu, sering banget tuh kejadian ya. Iya, padahal kalau kita mau sedikit lebih terbuka, mungkin konflik bisa hindari. Dan satu lagi, mungkin kurangnya komunikasi. Banyak masalah sebenarnya bisa selesai kalau kita ngobrol baik-baik. Diobrolin dulu kan masalah tersebut. Oh, berarti bukan hanya cuma faktor luar ya, tapi justru dari kita sendiri gitu ya. Iya benar, Om. Nah, biar lebih nyata ya. Coba kalian ceritain pengalaman pribadi yang berkaitan dengan perbedaan dan persatuan. Eh, Kalau aku ya, aku dulu tuh pernah satu kelompok sama teman-teman yang cara kerjanya tuh beda banget case-nya sama aku gitu. Aku Hmm? sering debat, tapi lama-lama aku mulai belajar kalau kita tuh bisa menyesuaikan sebenarnya. Dan Mhm. di akhirnya kita jadi kompak dan lebih baik lagi ke depan.
Gitu. Berarti bisa ya dari konflik justru jadi kuat gitu ya. Ya, asal kita mau saling mengerti aja satu sama lain. Kalau aku pernah punya pengalaman temen satu daerah, Bang, beda daerah, Bang. Awalnya kita sering salah paham karena salah cara bicaranya yang berbeda. Tapi setelah kenal lebih dekat, ternyata seru banget belajar budaya satu sama lain. Aku juga Iya pernah ya. di organisasi, Ya. ada Hmm. perbedaan pendapat yang cukup besar, tapi kita akhirnya sepakat untuk fokus ke tujuan bersama, bukan ego masing-masing. Oh, lagi-lagi ini menarik banget ya. Jadi sebenarnya perbedaan itu bukan penghalang, malah bisa jadi kekuatan kalau kita sikapi dengan benar gitu ya. Nah, Hmm. sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda untuk menjaga persatuan? Eh, Kalau menurutku ya, mulai dari hal yang Hmm. paling kecil sih, kayak menghargai pendapat orang lain, apapun itu pendapatnya. Walaupun kita nggak setuju, semestinya kita harus tetap saling menghargai pendapat dia. Terus juga lebih bijak Oke. di media sosial sih. Jangan langsung di-share berita sebelum tahu kebenarannya. Betul Dan juga. kita dari contoh sebenarnya, misalnya dengan bersikap ramah ke semua orang tanpa membeda-bedakan. Oke, ada 3 hal tadi ya. Ada lagi nggak kira-kira? Satu lagi Bang, ada ikut kegiatan positif juga penting. Dari situ kita Hmm. belajar kerjasama dan toleransi. Ya, Benar. jangan lupa juga kita harus bangga jadi bangsa Indonesia, karena itu bisa jadi motivasi buat tetap menjaga persatuan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika kita itu. Oke, ternyata banyak ya caranya dari perbedaan itu justru menjadi persatuan untuk memperkuat kita warga negara Indonesia. Ini nggak terasa ya obrolannya, singkat tapi padat, penuh materi. Dari diskusi hari ini kita bisa simpulkan bahwa persatuan itu bukan soal kita harus sama, tapi bagaimana kita bisa saling menghargai, memahami, dan bekerja sama di tengah perbedaan. Karena perbedaan itu Hmm. menurutku bukan untuk dipermasalahkan sih, tapi untuk jadi bahan untuk bisa dipersatukan di kemudian harinya. Ya, baik. Menurut saya juga Bang, di era sekarang tantangan seperti pengaruh media sosial, hoax, dan perbedaan pandangan bisa memicu perpecahan Bang. Oleh karena itu, anak muda memiliki peran penting untuk bersikap bijak, menjaga toleransi, serta menyebarkan hal-hal positif di lingkungan sekitar. Ya, oke. Dari Mas Irham? Mungkin yuk mulai dari sendiri, mulai dari diri sendiri untuk menjaga persatuan Indonesia. Mungkin dari Ya, itu dia teman-teman semua. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih sekali lagi buat Mas Anugrah, Viga, dan Irham. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.